Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah ma ba'd. Salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shalla subh fil jamaah au fi ma'na." Barang siapa yang salat subuh berjamaah, apalagi di masjid, fa ka'annama qama lailata kullah, maka seolah-olah dia sudah sholat atau melakukan qiyam satu malam suntuk, satu malam penuh. Tidak ada satupun dari kita yang siap, bahkan sanggup untuk melaksanakan ibadah sholat satu malam. Ada dulu seorang sahabat yang diceritakan di dalam kitab Minhajul Muslim, sholat di belakang Nabi Muhammad SAW. Sahabat ini menjelaskan, ba'da'an intaha bi fatihatil kitab bada'a bil baqarah. Selepas Nabi selesai membaca surat Al-Fatihah, Nabi mulai membaca surat Al-Baqarah. Ba'da'an wasala mi'ata ayah zonantu sayarka. Kata sahabat ini, ketika Nabi sampai di ayat 100, aku pikir Rasulullah pasti rukuk nih sekarang. Walakin istamarra ba'da'an wasala mi'ati ayah, akan tapi Rasulullah lanjut katanya. Tapi ketika Rasulullah sampai ayat ke-200, Al-Baqarah ini 286 ayat, 2 juz setengah. Sampai Nabi ketika ke ayat 200, zonantu saya, aku pikir nih Rasulullah rukuk nih sekarang. Walakin istamarra, lanjut lagi Nabi. Ba'da'an intaha bil Baqarah, selepas selesai Al-Baqarah, istamarra bi ala Imran, lanjut Ali Imran. Ba'da'an intaha bi ala Imran, istamarra bin Nisa, selesai Ali Imran lanjut An-Nisa. Itu satu rakaat Nabi. Berapa juz itu? 5 juz, 5 atau 6 juz, 5 juz 4 halaman kurang lebih. Bisa dibayangkan sahabat yang dirahmati oleh Allah, kita baca Quran normal 1 juz bisa 40 menit, bisa 1 jam. Anggap 1 jam, satu rakaat Nabi 5 jam. Bahkan sahabat ini ketika Nabi salam, dilihat oleh Nabi, sahabat ini tersenyum. Dan kemudian ia bercerita kepada teman-temannya, mulai malam ini saya nggak mau sholat qiyam Ramadan atau sholat tahajud pada saat itu di belakang Nabi. Bukan saya nggak kuat, saya nggak khusyuk katanya. Kenapa? Saya selalu tebak-tebakan, sudah ayat sekian kok nggak ruku-ruku. Ini maknanya apa jemaah yang dirahmati oleh Allah? Sholatnya lama, nggak kuat, sekelas sahabat aja keteteran. Akan tetapi Nabi berikan berita gembira kepada kita semua, bahwa siapa orang yang subuhnya berjamaah, terlebih di masjid, ketika mungkin nanti kondisi normal, memang ada beberapa sekarang masih menganjurkan untuk sholat di rumah, nanti dalam kondisi normal, faka'annama qama lailata kullah, dia sudah dihitung sholat satu malam penuh. Anggap satu malam itu kalau kita hitung dari Isya mungkin 10 jam, dihitung sholat selama 10 jam. Padahal kita sholat subuh mungkin 5 menit, 10 menit kelar. Jadi agung sholat subuh ini. Dan orang yang sholat subuh di masjid didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi katakan, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkati umatku di subuh hari. Bahkan kalau kita bisa dan mampu, usahakan setiap ke masjid bawa uang 5.000, 10.000, 2.000, atau gopek boleh. Sedekahkan di kotak-kotak amal masjid. Karena ada 2 malaikat yang senantiasa mendoakan. Ya Allah, berilah keberkahan hidup, kelapangan rizki bagi orang-orang yang sedekah di pagi hari ini. Jadi doakan oleh para malaikat. Dan sedekah di subuh hari ini luar biasa istimewanya, pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ancaman. Ada ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat subuh. Nabi katakan di ayat yang sangat kita hafal, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ali bin Abi Thalib menafsirkan ayat ini, celaka akan dimasukkan neraka wail bagi orang-orang yang sholatnya di luar waktu sholat.
Ini penting bagi kita memahami waktu sholat kapan mulai dan kapan berakhir. Misal subuh ini beda-beda. Kadang jam 6 syuruk itu, kadang jam 6 kurang 15 menit, kadang setengah 6. Kalau ada di antara kita sholat subuh ini selepas syuruk, maka dia nggak sholat subuh. Diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebuah ayat yang Allah abadikan dalam surat Maryam ayat 59. Wa nadau min ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Ada nanti generasi orang-orang yang sholat dia, tapi Allah anggap nggak sholat. Fasawfa yalqawna ghayya. Sholat di luar waktu sholat masalahnya. Masa subuh jam 7? Di luar waktu subuh. Fasawfa yalqawna ghayya. Kelak akan dimasukkan jurang neraka jahanam yang bernama ghayya. Jadi teman sahabat yang dirahmati oleh Allah, subuh ini amal yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang rakaatnya pendek, tapi pahalanya paling besar. Maka bersedih dan menangislah kita ketika kita tertinggal subuh itu. Karena ada pahala yang sangat istimewa yang Allah hadirkan bagi orang-orang yang senantiasa sholat subuh, apalagi ke masjid. Bahkan Allah janjikan, Allah sudah mempersiapkan hidangan istimewa di surga bagi orang-orang yang berangkat pagi ke masjid, sore ke masjid. Artinya orang-orang yang senantiasa sholat 5 waktunya di masjid. Kemudian nanti penghuni neraka, ada neraka spesial yang sangat mengerikan, dipersiapkan untuk orang-orang yang suka kesiangan subuhnya, orang-orang yang suka meninggalkan sholat, yaitu neraka Saqar. Allah pernah bertanya kepada neraka ini, ma salakakum fi saqar. Bertanya kepada orang-orang yang dimasukkan di dalam neraka Saqar, ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian itu berada banyak sekali jumlahnya di neraka Saqar? Lihat jawaban mereka, Allah abadikan dalam Al-Quran. Qalu lam naku minal musallin. Kami waktu hidup di dunia sholatnya nggak tepat waktu, di luar waktu. Kami malas dulu sholatnya. Kami sholat, fisik kami sholat, hati kami nggak pernah hadir ketika sholat. Kami sholat nggak ngerti yang kami baca, nggak tahu yang kami lakukan. Kami sholat hanya untuk menggugurkan kewajiban, tidak menjadikan sholat itu kebutuhan. Maka hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah, luangkan waktu untuk Allah, jangan cari waktu luang untuk Allah. Dikumandangkannya azan, hentikan semua aktivitas. Ketika sedang rapat, cut rapat itu, dengarkan panggilan Allah, jawab. Kalaulah panggilan Allah sudah biasa kita lalaikan, maka jangan salah, ketika kita dihisab nanti, yang pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salat kita. Awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang paling pertama akan dihisab oleh Allah bagi seorang hamba adalah salatnya. Fa in qubila salatuhu qubila sairu amalihi. Ketika salatnya diterima, salatnya baik, salatnya bagus, ngerti yang dibaca, tahu yang dilakukan, dilaksanakan tepat pada waktunya. Ketika kondisi normal yang laki-lakinya ke masjid, qubila sairu amali, seluruh amal solehnya, kurbannya, infaknya, sedekahnya, hajinya, umrohnya, semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat salatnya benar. Fa in ruddat salatu, kalau salatnya ditolak, salatnya nggak baik, salatnya tidak sempurna, salatnya tidak ngerti yang dilakukan, tidak tahu apa yang dibaca, hatinya nggak pernah hadir saat salat, ruddat sairu amalihi, seluruh amal solehnya akan ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pastikan sholat kita baik. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang Nabi katakan apa? Umruhu sittina aman lan tuqbal lahu shalah. 70 tahun, 60 tahun umurnya, satu rakaat pun sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat bingung, ya Rasulullah, kaifa yakunu dzalik? Kok ada orang sholat 60 tahun, satu rakaat nggak diterima? Subuh aja 2 rakaat, gimana satu saja nggak diterima? Dari sekian rakaat, satu hari 17 rakaat yang wajib saja, satu saja nggak diterima. Kalau 50 tahun anggap sudah 310.250 rakaat sholat, nggak diterima satu rakaat pun. Kata Nabi apa? La yatimmu ruku'uha wa la sujuduha. Sujudnya nggak pernah sempurna, rukuknya nggak pernah benar. Artinya sholatnya lalai, sholatnya buru-buru, sholatnya hatinya nggak hadir. Maka hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikan hak-hak Allah. Hak-hak Allah adalah bagaimana Allah itu layak disembah,
berikan sesembahan terbaik. Amalan sholat ini istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lagi sholat kita seperti sholat orang pada umumnya. Jadikan sholat kita amal terbaik, dialog kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.